Saya Budianto dari semester 7. Di sini akan menyampaikan tentang Fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 mengenai kiblat. Pada tahun 2010 tersebar informasi di masyarakat tentang ketidakakuratannya arah kiblat sebagian masjid atau musola yang ada di Indonesia. Saya ulangi, tentang ketidakakuratannya arah masjid atau musola yang ada di Indonesia yang diteliti melalui media satelit. Dengan adanya informasi tersebut, maka timbullah keresahan-keresahan dalam masyarakat, dan masyarakat pun banyak yang mempertanyakan perihal tentang hukum kiblat. Sini MUI banyak sekali memeperkan tentang dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis, dalil mengenai kewajiban kita menghadap ke arah kiblat. Karena menghadap ke arah kiblat itu merupakan salah satu daripada syarat-syarat sholat. Di antara syarat-syaratnya sholat, kita memang harus menghadap ke arah kiblat. Dan kemudian ketentuan dari MUI, dari hadis-hadis dan firman-firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, di sini tidak saya sebutkan, ya, karena banyak sekali. Di antaranya kayak Quran surat Al-Baqarah 144, Quran surat Al-Baqarah 150, Quran surat Al-Baqarah 115, Quran surat Al-Hajj ayat 78, Quran surat Al-Baqarah ayat 149, ya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, dari mana saja kalian datang, maka arahkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram, dan itu adalah benar-benar ketentuan yang hak dari Tuhanmu, dan Allah tidak akan lengah dari apa-apa yang telah kamu lakukan. Ini salah satu dalil tentang kewajiban kita untuk menghadap ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Begitu juga terdapat dalam hadis qala Abu Hurairah qala an-nabiy istaqbilil kiblat wa kabbir, rawahul Bukhari. Yang artinya, Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, istaqbil, menghadaplah kamu al-kiblata, ke arah kiblat, wa kabbir, dan takbiratul ihramlah kamu. Namun kiblat itu tidak selalu harus menghadap tepat ke arah Ka'bah, tidak harus tepat ke bangunan Ka'bah. Di sini dijelaskan oleh Nabi, an Ibni Abbas, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, al baitu kiblatun li ahlil masjidi, wal masjidu kiblatun li ahlil harami, wal haramu kiblatun li ahlil ardi fi masyariqiha wa magharibiha min ummati. Ka'bah, Baitullah, itu adalah kiblat bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram, dan Masjidil Haram itu adalah kiblat bagi orang yang berada di Tanah Haram atau Tanah Mekah, dan Tanah Haram itu adalah kiblat bagi penduduk bumi, baik dari arah timur ataupun arah barat dari umatku, kata Nabi. Jadi menghadap kiblat itu memang salah satu daripada syarat-syarat sholat, kalau kita mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Sebab ada situasi atau kondisi yang kita diperbolehkan untuk meninggalkan arah kiblat. Namun saya tidak akan membahas itu di sini. Saya hanya menyampaikan fatwa MUI mengenai arah kiblat. Kesimpulannya, bagi masyarakat yang ada di Indonesia, di sini MUI menentukan, pertama, kiblat bagi orang sholat dan dapat melihat Ka'bah, maka kiblatnya itu adalah bangunan Ka'bah, mengarah ke bangunan Ka'bah yang disebut Ainul Ka'bah. Yang kedua, kiblat bagi orang sholat dan tidak dapat melihat Ka'bah, maka kiblatnya itu adalah arah Ka'bah yang disebut Jihatul Ka'bah. Tiga, karena letak geografis negara Indonesia ini berada di timur dari kota Mekah, maka kiblatnya orang Indonesia itu menghadap ke arah barat atau arah kulon. Jadi
untuk sebagian masjid atau musola yang berada di Indonesia, sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, maka tidak usah dibongkar, tidak usah digeser dan sebagainya. Ini fatwa MUI nomor 03 tentang kiblat tahun 2010 yang ditetapkan di Jakarta 1 Februari 2010. Dari makalahnya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang fatwa MUI yang saya ringkas seringkas-ringkasnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.